Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Lumrahnya, sebagai manusia kita menyukai pujian, namun membenci teguran. Kita cenderung memandang pujian sebagai hal yang positif, sementara teguran adalah hal yang negatif. Kita tidak menyukai teguran, karena teguran akan mengungkapkan kelemahan kita, kesalahan kita, dan kegagalan kita. Biasanya kita tidak suka orang lain mengatakan sesuatu mengenai hal-hal tersebut. Kita cenderung menginginkan orang lain hanya melihat dan menyebutkan hal-hal yang positif mengenai diri kita. Mungkin benar, teguran itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk diterima. Tapi benarkah teguran itu adalah hal yang negatif? Sebagai manusia, biasanya kedagingan kita lebih mendahulukan emosi kita ketimbang logika. Itulah sebabnya, seringkali kita membiarkan ego mendominasi pandangan kita, sikap kita, ataupun perkataan kita. Ketika seseorang datang kepada kita dan menyampaikan sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan bagi kita, biasanya respon pertama kita adalah membela diri dan menolak apa yang mereka sampaikan. Kita mungkin lebih senang mendengar kata-kata yang lebih halus, seperti saran, masukan, dan semacamnya. Namun kita tidak suka menerima teguran. Kita cenderung beranggapan bahwa orang lain seharusnya tidak ikut campur dengan kehidupan kita. Kita ingin orang-orang menerima kita, namun kita tidak terlalu mempedulikan bagaimana pandangan orang lain mengenai diri kita sendiri. Memang benar bahwa tidak semua pandangan orang itu sudah pasti baik atau sudah pasti benar. Kita perlu memilah apakah teguran tersebut dimaksudkan untuk kebaikan kita atau tidak. Namun pertanyaannya adalah, dapatkah kita menerima teguran tersebut dengan baik terlepas dari bagaimana cara teguran tersebut disampaikan? Mungkin benar, terkadang cara orang lain menyampaikan tegurannya tidak sesuai dengan kehendak kita. Namun bukan berarti teguran tersebut tidak baik bagi kita. Terlepas dari berapa lama kita menjadi orang Kristen, berapa lama kita sudah pelayanan, atau posisi apapun yang kita miliki, kita tetap memiliki kelemahan karena kita masih manusia. Kita masih bisa berbuat kesalahan. Kesalahan itu mungkin terkadang sudah kita sadari namun kita abaikan. Atau bisa jadi kesalahan itu ternyata luput dari perhatian kita. Beberapa orang Kristen mungkin sangat rohani dan beranggapan bahwa hubungan mereka dengan Tuhan amat sangat baik, sehingga teguran atas hidupnya hanya perlu datang dari Tuhan sendiri. Namun percayakah saudara bahwa Tuhan juga dapat memakai orang lain sebagai alatnya untuk menegur kita? Dalam Alkitab, semua orang mungkin tahu siapa itu Daud. Dia dikenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia juga seorang raja yang berkuasa dan memiliki banyak sekali pencapaian yang luar biasa. Namun ketika Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dosanya, dengan rendah hati Raja Daud bertobat. Nah, bagaimana dengan kita? Biasanya orang yang sulit menerima teguran akan menghadapi beberapa hambatan dalam hidupnya. Pertama-tama, mereka akan sulit dibentuk Tuhan karena kekerasan hati mereka. Kedua, mereka juga mungkin akan sulit bertumbuh karena sulit mencerna teguran dan biasanya juga menolak untuk berubah menjadi lebih baik. Yang ketiga, biasanya mereka sulit mempraktekkan kasih karena hubungan mereka dengan sesama juga menjadi kurang baik. Amsal 27 ayat 5 berkata, "Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi." Teguran itu sebenarnya adalah bentuk kasih dan kepedulian. Teguran menolong kita dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh pujian. Pujian mungkin bisa memberi kita semangat, namun hanya teguran yang dapat membuat kita melihat apa yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Banyak orang mungkin sungkan menyatakan teguran, karena takut merasa tidak enak, takut hubungan menjadi renggang, dan lain sebagainya. Namun jika teguran itu memiliki maksud yang baik, kita hanya perlu berlatih bagaimana menyampaikannya dengan cara yang baik dan pada waktu yang baik juga. Firman Tuhan sendiri tidak diberikan kepada manusia hanya sebagai saran. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Jika kita tidak pernah berani menyampaikan teguran, apalagi demi menjaga pencitraan kita semata, masih beranikah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan tanpa kompromi? Saudara, kasihilah sesama kita.
Namun marilah kita memiliki kasih yang cukup besar untuk menolong mereka berubah dari kesalahan mereka. Mari kita belajar menerima teguran dengan baik dan belajar memberikan teguran yang baik pula untuk hidup kita bersama. Menyampaikan bagus sekali tentang teguran ya. Kadang-kadang memang teguran itu nggak enak ya. Tapi sebenarnya teguran itu bermanfaat sekali buat kita ya. Tuhan juga mengatakan di firman Tuhan mengatakan Tuhan menegur setiap anak-anak yang dia cintai, yang dia kasihi. Jadi kalau ada yang tegur kita, jangan kita marah. Kita pikir apakah yang dia bicara itu benar atau tidak. Kalau benar, mari kita dengan rendahan hati ngaku dan berubah. Tuhan pasti akan berkati kita berlimpah-limpah. God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang telah disampaikan oleh Sister Marianti. Tuhan kuatkan kami semuanya supaya kami senantiasa ingat bahwa kadang-kala teguran itu tidak enak di telinga, tapi manfaat buat kita. Biar kita lebih dewasa, bisa menghargai orang yang tegur kita dengan baik supaya kita bisa lebih dewasa, lebih maju. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan.